Tokoh mana di Indonesia yang berani ngelawan MUI? Satu, saya, saudara. Kedua, Panji Gumilang. Yang membuat Islam ini menjadi bangsat ini kan MUI. Berani-beraninya dia mencaci maki MUI. Ini udah satu gerombolan memang sama Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan mereaksikan yaitu video DPO. Mungkin Anda pernah dengar ya, ini DPO yang bernama Pastor Paul Zhang. Jadi Pastor Paul Zhang ini hampir sama dengan Panji Gumilang. Dulu menodakan, menistakan agama Islam, sekarang menjadi buronan Kepolisian Republik Indonesia, dan dia sekarang kalau nggak salah sudah di luar negeri. Dan si Paul Zhang ini memberi dukungan kepada Panji Gumilang dan membela Panji Gumilang. Jadi sok-sokan banget cari pamor membela Panji Gumilang, ikut-ikutan, ikut campur. Jadi dia sangat senang melihat terjadi perpecahan di dalam agama Islam, apalagi ada sosok Panji Gumilang ini. Jadi dianggap dia ini, waduh, ini bagus sekali menurut si Paul Zhang ini. Dan si Paul Zhang ini marah sekali sama Pendeta Gilbert, di mana Pendeta Gilbert ini tidak memberi dukungannya kepada Panji Gumilang. Baik, untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat video si Paul Zhang ini. Kenapa tidak ada suara Gilbert buat si Panji Gumilang yang terang-terangan membela kekristenan dan membela Israel? Halo? Gak paham kan? Iya, kalau saya mah paham. Ya duit semuanya. Panji Gumilang gak pernah kasih Gilbert duit. Jadi mereka ini jelas kelihatan sekali kalau mereka ini membela Israel. Jadi kayak Panji Gumilang ini kan sama satu gerombolan sama Paul Zhang ini membela Israel. Jadi dipertanyakan sih sama si Paul Zhang ini, kenapa Pendeta Gilbert tidak membela Panji Gumilang. Jadi alasannya katanya Pendeta Gilbert tidak menerima uang sama Panji Gumilang. Sehingga tadi dipertanyakan sama Paul Zhang itu, kenapa sih Pendeta Gilbert tidak mendukung Panji Gumilang? Pendeta Gilbert mungkin lebih cerdas sama si Paul Zhang ini. Gerombolan-gerombolan penista agama ini sangat mendukung Panji Gumilang. Sedangkan Pendeta Gilbert ini tidak membela juga si Panji Gumilang. Makanya dipertanyakan, marah sekali si Paul Zhang ini. Benar nggak? Karena Panji Gumilang nggak bisa memberikan keuntungan apa-apa buat Gilbert. Nah, ini namanya pendeta munafik, saudara. Ini namanya pendeta munafik, pendeta iblis ya ini, pendeta iblis. Si Gilbert Lumoindong ini, saudara. Ini sekarang terjadi polemik Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pastor si Paul Zhang ini sangat senang melihat terjadi perpecahan di antara umat Islam. Dan gerombolan dia ini udah jelas memberi dukungan kepada Panji Gumilang. Kemarin ada video bahwa yang katanya Ormas Pancasila Galarua, yang merupakan gerombolan daripada si Paul Zhang ini, memberi dukungan kepada Panji Gumilang dengan alasan Pancasila lah, demi kemanusiaan lah. Dan salam dari Pastor Paul, memang beliau berharap kami ke sini, dan ada pesan khusus nanti gimana? Saya sampaikan sekarang. Sekarang saja. Nah, begini. Ini semua Oke. baik-baik. Jadi beliau begini menyampaikan. Ya. Pada hari Kamis kemarin kita ada Zoom. Nah, judulnya apa? Galarua membela Al Zaitun. Itu suruh bicara ya, saya bicara padanya aja. Tidak kiri kanan lah. Saya hanya melihat dari sisi kemanusiaan, kebangsaan dan persatuan Indonesia. Saya pakai kacamata itu, nggak ada yang lain. Nah, dan juga ada juga kita lihat kemarin pohon persekutuan dari gereja-gereja memberi dukungan juga kepada Panji Gumilang. Namanya pohon persekutuan. Itu anggotanya selalu apa, dari pendeta atau dari apa? Anggotanya itu dari berbagai organisasi gereja. Berarti ini yang datang ini dari beberapa gereja ya, Bu? Dari berbagai gereja. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni, memang ada sedikit keterkaitan di mana bahwa di belakang daripada Panji Gumilang ini ada orang-orang seperti Paul Zhang ini yang membela dan memberi dukungan kepada Panji Gumilang. Awas kita ibu bapak jangan terjebak. Yang paling bahaya dalam Islam ini bukan orang kafir. Saya sudah berulang-ulang katakan, kuatnya orang kafir itu bukan mereka yang kuat,
Tapi bagaimana caranya hancurkan Islam? Pakai orang Islam. Ini dia, Panji Gumilang punya riwayat. Ustadz Somad mengatakan dia antek Yahudi. Kalau saya beda dengan Ustadz Somad. Orang Yahudi ini dia tidak berani menggunakan dan tidak kelas, hanya sekelas Panji Gumilang, tidak kelas. Jadi itu bukan bidang UAS, bidang Yahya. Urusan begini Yahudi tidak mau masuk campur. Bukan saya membela Yahudi, bukan. Saya lebih tahu soal Yahudi. Dia ini otaknya kafirun. Makanya dia bilang apa? Masjid katanya, masjid dia katakan tempat orang-orang pelit. Masjid orang-orang yang putus asa, kata Panji Gumilang. Rumah yang benar ibadah itu katanya Vatikan. Ayo, siapa dia? Dan sesama mereka itu saling gotok-gotokan juga karena tidak memberi dukungan kepada Panji Gumilang. Contohnya salah satunya ya pendeta Gilbert Keluarganya. Dia penjilat. Ini yang namanya pendeta penjilat, saudara. Ya, pendeta sesama bangsat. pendeta Ya ini saudara, pendeta bangsat, penjilat, pendeta iblis ini saudara. Dikata-katain kan. Ya, dia hanya dekat-dekat kepada penguasa, ya, yang punya ini. Tapi sama Panji Gumilang yang sudah, apa jasanya Habib Rizik bagi Kristen? Nggak ada, saudara. Apa jasanya Yusuf Mansur bagi Kristen? Nggak ada. Apa jasanya Anies Aswedan bagi Kristen? Nggak ada, saudara. Jasanya Panji Gumilang bagi gereja di Indramayu banyak, saudara. Ya. Tapi yang saya peduli adalah bagaimana Panji Gumilang secara terang-terangan dia menyatakan, dia mendukung pluralisme, dia mendukung toleransi, bahkan dia mengundang gereja-gereja yang dilarang Natalan di luar untuk bisa pakai gedung yang dia punya untuk Natalan bersama di sana, saudara. Bukan mendukung pluralisme seperti yang Anda sampaikan itu. Panji Gumilang itu toleransi, orangnya toleransi, bukan toleransi tapi toleransi yang kebablasan. Toleransi mungkin rupanya bisa kita plesetkan itu jadi toleransi. Memang terjadi pergeseran, Ustaz. Barangkali inilah yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim, ya, cepat-cepatlah kamu beramal saleh sebelum datang masa banyak fitnah, yang banyak sekali fitnah itu sampai kita tidak bisa melihat mana lagi yang benar, mana lagi yang salah, seperti malam yang gelap gulita. Jadi kita lihat memang Panji Gumilang itu bagi Anda ya sangat toleransi. Toleransi apa? Bagi kami itu sangat toleransi. Ya, kalau sampai Panji Gumilang kalah dan MUI yang menang, udah nggak punya lawan MUI, saudara. Apa urusan dia coba? Anda lihat coba. Apa urusan si Paul Zhang ini ikut-ikut campur? Karena dia di luar negeri aja berani bicara seperti ini. Kalau di dalam negeri udah habis nih orang. Siapa yang berani ngelawan MUI sekarang? Coba saya tanya sama saudara. Tokoh mana di Indonesia yang berani ngelawan MUI? Satu, saya, saudara. Kedua, Panji Gumilang. Karena kamu Paul Zhang berada di luar negeri, sama kayak Saifuddin. Coba kamu pulang ke Indonesia, berani nggak melawan MUI? Apa urusanmu? Kamu udah jelas-jelas jadi buronan, sekarang ikut campur. Gus Dur sudah ngomong dan sudah mewacanakan untuk membubarkan MUI. Sekarang Panji Gumilang terang-terangan melagrang di depannya MUI, saudara. Anda nggak dukung, goblok Anda. Kamu yang goblok. Apa urusanmu membubarkan MUI? Apa kapasitasmu? Kamu sekarang jadi buronan. Jadi Panji Gumilang membubarkan MUI, justru MUI akan memenjarakan Panji Gumilang. Yang membuat Islam ini menjadi bangsat ini kan MUI. Coba lihat. Beraninya dia ngomong Islam bangsat karena dia kan posisinya nggak di Indonesia. Coba, karena di luar negeri apapun dia bebas, yaitu mengatakan Islam bangsat, menistakan agama Islam, beraninya cuma via media sosial. Ini kalau rezim ini selesai berganti, mungkin Paul Zhang ini juga selesai, diciduk sama Interpol ini. Jadi sama juga sama kayak Saifuddin. Sekarang cari-cari pendukung melalui YouTube, buat live lah. Bandingkan dengan kiprahnya MUI. Dengan semua fatwa-fatwanya, nggak boleh pakai atribut Natal, nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Ini kan fatwa-fatwa tai semua ini, fatwa-fatwa kentut purut semua, saudara. Kurang ajar kan? MUI membuat fatwa ya buat umat Islam, bukan umat Kristiani. Tidak ada hubungan umat Islam dengan umat Kristiani.
Apa urusan Anda ikut campur dalam fatwa MUI? Jadi mencaci maki umat Islam. MUI ini kan merupakan perwakilan daripada suara umat Islam. Berani-beraninya dia mencaci maki MUI. Ini udah satu gerombolan memang sama Panji Gumilang. Dia sangat senang melihat agama Islam sekarang lagi ribut, lagi berpecah belah tentang masalah Panji Gumilang. Terjadi kontroversi yang kita lihat, yang ngabalin, belum lagi pembela-pembela Panji Gumilang. Dia sangat senang melihat kondisi Islam sekarang ini, makanya dia ikut campur sok-sokan membela Panji Gumilang. Dan kemarin juga yang kita tahu si Panji Gumilang ini sangat dekat dengan tokoh-tokoh gereja. Di sholat Idul Fitri yang viral kemarin, dia memasukkan pendeta dalam barisan sholat. Coba lihat, belum lagi dia membolehkan Natal di masjid. Ada videonya juga. Datanglah kawan kita. Bisa enggak kami ngadakan Natalan di Az-Zaitun? Oh, boleh. Mau pakai masjid? Astagfirullah. Akhirnya terjadi. Berjalan. Saya ikut nyanyi. Kok ikut nyanyi saya katanya? Saya nyanyi tidak harus menjadi Nasrani. Bisa nyanyi Nasrani tapi tidak harus menjadi Nasrani. Anda Natalan di Ma'had Az-Zaitun tidak harus jadi Islam. Jadi Anda udah bisa memahami kalau sampai Panji Gumilang tidak ditetapkan menjadi tersangka, atau seperti yang disampaikan oleh Paul Zhang tadi bahwa dalam hal ini MUI kalah, artinya mereka seperti Paul Zhang dan pendukung-pendukung lainnya akan bertepuk tangan. Antum nggak tahu nih permainan ini. Kristen punya satu simbol. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ambisi betul mereka walaupun minoritas untuk menguasai negara ini. Inilah lengahnya kita, mayoritas kita. Tapi kata almarhum Kiai Zainuddin M.Z, dikepung dari segala arah. Belum lagi tantangan secara eksternal, internal di dalam kita Islam. Saling menjustis, saling memvonis, saling memfitnah, pecah agama ini. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.